Terus saudara-saudara, untuk mengawali khotbah ini mungkin tidak ada salahnya kalau saya menceritakan sebuah khotbah yang hidup dari orang-orang yang menurut saya sangat hebat dan perlu terus dikhotbahkan, menyangkut suatu khotbah yang hidup yang mereka hidupi bersama dengan Tuhan. Beberapa orang yang sampai dengan hari ini saya sudah melayani hampir 30 tahun menjadi pendeta. Kisah ini terus saya bagi dan saya ingat karena menurut saya figur mereka lah sejatinya harus menjadi perwakilan dari setiap diri kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menghidupi pertolongannya dengan caranya sendiri. Dan kisah mereka menurut saya sangat menarik. Dengan sebuah pengakuan juga yang mereka ikrarkan ketika kita bertegur sapa. Suatu waktu di dalam pelatihan berjenjang kami para pendeta muda, dan di waktu senggang kami berjalan-jalan di sekitaran Bandung. Di pinggir jalan kami ketemu dengan seorang pelukis, dan mohon maaf, sejak lahir dia cacat, tidak punya tangan. Dan luar biasanya kisah sahabat kita ini, karena memang dia melukis pakai mulut. Dan ketika saya sapa dia, sejak kapan kau mengalami tragedi seperti ini, saya bilang. Dia jawab, sejak dari lahir saya tidak punya tangan. Dan saya tanya, bagaimana engkau menjalani hidup? Pengakuan luar biasa, Tuhan menolong saya dengan memberi saya kaki. Saya bayangkan dengan pernyataan itu kan aktivitas setiap hari dia kerjakan pakai apa? Pakai kaki, makan pakai kaki, memegang sendok pakai kaki, memasak dia pakai kaki. Tuhan menolong saya, masih memberi saya kaki. Dia tidak menghabiskan waktu untuk menggerutu, bahkan mungkin meratapi nasibnya. Tapi dia bisa menemukan pertolongan Tuhan meskipun sejak dari lahir dia tidak diberikan tangan. Tapi rumah hitam wangi mungkin sempurna ate, lengkap tangan, lengkap kaki. Selalu menggerutu, bahkan mungkin tidak ada momen waktu yang dia yakini menemukan pertolongan Tuhan dalam dirinya, karena terus bersungut-sungut, terus menggerutu, terus meratapi nasib. Tapi dia sebagai pribadi yang sangat istimewa masih menemukan pertolongan Tuhan dengan berkata, Tuhan menolong saya, masih memberi saya kaki. Lalu seluruhnya kami hampir yang ikut melihat dan mendengar pengakuannya, membeli lukisannya. Dan sampai sekarang itu masih saya jaga lukisannya itu. Dan dia melukis pakai mulutnya. Makanya dia unik. Kisah yang kedua, ini juga bukan cerita mengenang. Ini seputaran dari pribadi yang langsung juga bersama dengan saya. Ketika kami mahasiswa di Siantar, kebetulan kan kebijakan kampus semester 6 masuk dia ke tingkat 2 ya, ke tingkat 2 ke tingkat 3. Itu kebijakan kampus dulu ketika kami di seminari, wajib dia kos di luar. Tujuannya supaya berjemaat, bersosialisasi sebagai mahasiswa. Kebetulan puji Tuhan kami dipertemukan dengan sosok pribadi yang menurut saya sangat istimewa, karena di rumahnya lah kami kos di luar di Siantar. Cerita punya cerita, Amang ini mengaku seperti nama Inang. Ketika dia menikah, istrinya yang dia nikahi hanya 9 bulan sehat. Setelah 9 bulan pernikahan, istrinya sakit, tidak bisa lagi bergerak. Dan konon cerita kami pada waktu itu, kondisi seperti itu kan sudah dia jalani merawat istrinya 16 tahun. Ketika kami bercerita, waktu kami di kos di rumahnya itu, sudah 16 tahun.
Jadi kalau kita kurangkan 16 tahun kurang 9 bulan, dia sudah menjaga inang itu dalam posisi sakit 15 tahun sekian bulan. Tidak menikah, dia setia, dia tutur merawatnya dengan baik. Bahkan dia menceritakan seperti yang menginang. Aktivitas hariannya adalah ketika jam 8 nanti sudah bangun, dia memasak, menyuapi istrinya dengan bubur. Jam 9 sudah memandikannya, jam 10 sudah menggendongnya keluar supaya dijemur di matahari. Jam 11 masuk lagi ke rumah, ditidurkan, dia pergi bekerja kira-kira 2 jam. Nanti siang lagi seperti itu, dia kerjakan setiap hari. Saya kali-kalikan lah, 15 tahun sekian bulan, 1 tahun berapa hari emang? 365 kali 15 tahun. Dia kerjakan itu setiap hari. Lalu saya tanya, bagaimana emang bisa mampu mengerjakan itu? Sederhana saja, saya tidak tahu, Tuhan yang menolong saya. Tiba ko zuinang di bagas roh aku tikini dulu biau. Urok mau tiba nada ba. Ayong do biabe bawa songo bayon. Masih ada laki-laki seperti itu? Ang wakamatan wae ngai unang masa 5 tahun. Kalau sa tao pe ngaitor buah. Ngaitor bereng-bereng. 15 tahun. Tapi sederhana pengakuannya. Bagaimana mampu mengerjakan itu? Hanya saya tidak tahu. Tapi Tuhan menolong saya. Ini juga seorang ibu yang saya anggap sebagai ibu yang diutus Tuhan seperti Hana yang memelihara hambanya. Sia inang dak dana na sia, dan dia mengaku tiburi mana babelu. 9 anaknya. Dan pengakuannya tiburi mana babelu natau. Alai heran mau deba nasiaon dihabalur ni mana bisa sarjana. 9 dipelihara seorang ibu yang janda. Lalu saya tanya, dari mana kekuatan inang menyekolahkan ini semua? Di lehom matual sada persiajaran nama serga, idok masong kata batagi bahasa do Tuhani. Aiboy do amang rugi sian gaol, alai mangomo sian. Siap pisang, ibu tamu do piamang filosofi ini. Gudang do cara itu hatta mengurubi kita. Porsi mam. Coba bayangkan namanya nak. Dalam sekian puluh tahun perjalanan pelayanan saya ini kan selalu saya ingat. Karena apa? Karena menurut saya ini figur-figur yang sangat luar biasa. Dan perilaku hidup beriman mereka perlu dibagi. Karena apa? Ini kan kontekstualnya sekarang, tidak perlu lagi menceritakan bagaimana konteks pertolongan Tuhan bagi Israel. Itu sudah pada zaman konteks Alkitab. Tapi bagaimana kita menghidupi firman ini dengan sebuah seruan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ayaw nak saya hubayang bayak ko sunod deba. Aba kopi mungkin lauro rohana tu si. Ay nazulo buang sohyaiba dais tu gizi ate. Naok si ata gizi nazulo. Mula bobe mangkarong ngabuji Tuhani. Mula bobe mangan ngatar namu murah-murah mamoray ate. Mula mangan nazulo teratur. Ale momma da hola gadok penyalang at zona mokol pedi hil harimotik pelulu itu tobakan. Bode bonte mati kabit sia ade. Agama putih 10 itu teh. Beidura. Tak solah ta gizi. Ai molok peti naro di manuk ni nong ni bana zolo, tu dia do bae nono. Igaris do tu pasari, molok telur di manuk kapung inang, digaris do tu pasari. Ibu ambelima. Ngamula katong telur di Australia 3. 10. Ai butong garuna perlu dak sol gizina. Kalian waing mulut berbandingkan tentang konteks situasi ini. Saya juga kan tidak membantah kalau secara ilmu kesehatan, ilmu gizi penting juga untuk peningkatan IQ dan sebagainya. Saya kan tidak membantah itu. Tapi logika kita lah, dulu kan setiap pribadi, setiap anak-anak kita juga mungkin di zamannya itu kan tidak ada pernah bersentuhan dengan soal namanya gizi, yang steril, yang lain sebagainya. Tapi kok bisa berhasil? Kok bisa pintar? Kok bisa juara? Kok bisa bersaing dengan orang-orang lain?
Tapi ya roman wae ngatul hali minum susu. Kan? Tong biluk-bilukon. Ngamangalang kejuon tong rapor nawa. Pitu onom rata-rata. Coba kita lihat. Kalau menelisik bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana kita menguraikan ini? Dan saya bahagian dari situ. Mulai maronan na juli diutanami hari Selasa maronan seminggu do. Di hari Sabtu ngehe bisi kana sini. Nggak putus. Tak sahat itu hari Selasa. Tapi kan melihat pertolongan Tuhan yang unik dan betul-betul luar biasa. Oleh sebab itu, cobalah minang kembali merenungkan ini, mereview ini kembali, supaya iman percaya kita betul-betul diteguhkan melalui pernyataan iman ini. Sehingga bagaimanapun sekarang perkembangan teknologi, bagaimanapun sekarang perkembangan dari ilmu pengetahuan, bagaimanapun sekarang pendidikan yang kita kecak mungkin semakin tinggi, inovasi manusia mungkin semakin hebat, firman ini harus mengembalikan kita bahwa satu-satunya yang mutlak dan absolut pertolongan kita adalah murni dari Tuhan. Kalau perkembangan soal sarana mungkin karena teknologi ini semakin berkembang, tapi kapasitas dia hanya sebagai pembantu, pendukung kepada sarana kita untuk semakin memahami bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi sebagai penolong kita. Oleh sebab itu mengenang firman ini kan semakin menggairahkan kita, karena kitab suci senantiasa menyaksikan Tuhan kan tidak pernah berubah. Bagaimana konteks dia menyertai, menolong umat Israel pada konteks di zaman ini kepada Daud, menolong kita dalam konteks kehidupan kita dulu mungkin sebelum Injil hadir, dulu mungkin sebelum ekonomi berubah, dulu mungkin sebelum ilmu pengetahuan betul-betul mempengaruhi totalitas hidup kita, sampai sekarang juga Tuhan kan setia, tidak berubah. Ada mulut barbadikus jono yang ngetong murah-murahnya zolmono yang badebu, holsoan, pesimis, apatis dan lain sebagainya. Tunda zulu pada kira-kira. Jadi hampir-hampir memang pelayanan saya kan selama 30 tahun ini memang di Riau ini. Saya 8 tahun di Ermolek, 3 tahun di Pakalang Kerinci, 4 tahun di Ujung Batu, 4 tahun di Dumai. Baru sekali saya keluar ke Aceh, balik lagi ke Siak. Ini juga bahagian dari saya yakini, waktu saya di Ermolek, ada pegawai kita di situ yang masih bukan ladang sawit, kita buka pos pelayanan. Kalau musim hujan seperti ini mengenang, ya memang bergumurlah kita untuk ke sana, karena sangat ekstrim rutenya, licin semua, berlumpur. Jadi mengantisipasi keadaan itu, saya sengaja cepat berangkat dari rumah. Dan sampai di gereja itu, masuk jam 10, saya sudah tiba setengah 10. Rupanya kan sudah ada di situ kaum bapak 1 orang yang sudah tiba di gereja sebelum saya. Jadi pikir untuk setiap yang tahun na orang roha, sangat dua biar, ada salah gimana sih, gereja bilang buka rupiah tuh. Biar pikir na orang roha, matai. Dung makata-kata mahami daba, amang niku, ayah hai mapadita nami. Air ruas di sodo hamu, ido. Sepiga hamu sahat, nunggu 20 menit nak kari kami sahat. Berarti kan hampir ibana menunggu di sampai 20 menit. Usukum ibana, ai dia dohor zabu muna. Zabu ku amang 2 ma dulu kon, indah. Itu rumah dulu kirupani. Bu ama dauna, basi dawa mangi. Ija piga mau borha nak kaningani. Jamonom menunggu. Ada lamu merdelepat. Walau neng ros ni hang tuon, ang udah benar lepak tu gereja, nang adong berade. Kecuali na jonok-jonok jebuna. Ain waing 10 meter pe ngamar hua, ngamar kereta, makanya murah-murah yang remati kon. Ay sodong betuk pergerakan be. Jika longang mau de bawa mereng amat tahun, jamonom borhat merdelepat. Mardala di lumpur, ay somar solo bimanena. Kaya ayam bo.
Ibu kasar hakku deh hutangnya ke sono manginang Tuhan. Mau lo suatu surga protes dua uniku. Ayo banyak perjuangan di mana ini? Dan adong misal mana songoni namar huria mengutuk namu. Dari situ ada tidak songoni bersituton nabe. Tang bera, belagi hai paditan waeng, ngalam susah hai waeng, ngalam borak bihamion. Si patang ni pentas apa bilang baju-baju nabi orang obe. Ala bang udah kun waeng. Hai mana botoi? Alai hubere kesirusan di mana? Betul-betul dok. Ini manusianya sangat unik, sangat langka. Karena apa? Karena mungkin sebuah kerinduan pertolongan Tuhan itu sangat dia perlukan dalam segala aktivitas, mungkin pekerjaan, bahkan mungkin setiap cita-cita harapan dia. Ini bukan ledeng di mana tuh sih? Aja punya laku jarak-jarak dulu ti. Ya juga riong misalnya manggosa binatang buas, tang nasa ngau berteriak. Ndak sangat dia minta tolong, karena jauh-jauh rumahnya. Tapi puji Tuhan mengenang pengalaman saya berhadapan dengan mereka, meskipun gerejanya dari papan. Asina lugu narodo, melosorua lugu, biasanya bermaki-maki pas itu. Tapi puji Tuhan, sepertinya bagi mereka pantang untuk tidak menghadap Tuhan beribadah. Bagaimana berrutenya, bagaimanapun jauhnya. Oleh sebab itu kita merasa berhutang kalau tidak hadir melayani kehidupan mereka. Kita merasa malu melihat figur-figur keseriusan mereka untuk mengikut Tuhan. Jadi kami pia manginang dayunon termasuk huta-huta do bio. Di minggu siang mahalaki ai sanga do halako bebir-bir koramaon ai bado. Sanggup do mental mutu hang tuon niku teh. Ai so tung konon itu ngadelan putus lagunai dak sahat. Ale buju songonon orang kampung yang selalu saya motivasi jangan takut. Harus berani. Saya puji datuk kabar yang laki dia. Saya puji. Nung disakapi lao penjemata tu pakai baru tu dia mahitaniku. Dang boy itu nasing molos tu pakai baru nah laki itu. Jadi borak dua lagi tu. Jago dua lagi mental lah. Nak baru tahu tak. Kalanya, ya inilah semangat beriman kita. Pembuktian bahwa Tuhan itu pertolongan kita tidak bisa diabstrak. Harus jelas, nyata. Dan saya yakin dan percaya pengakuan bahwa Tuhan pertolongan kita ini kan lebih murni, lebih bersungguh-sungguh. Tuhanmu akan mengenang dari pakabaruan yang mungkin kepada soal Tuhan yang memelihara hidup kita dari sisi ekonomi, ilmu pengetahuan, kemajuan, sarana prasarana mungkin sudah dinikmati. Menurut saya, proses kepada sebuah pengakuan seperti Daud yang mengaku pertolongan kita adalah dari nama Tuhan. Mudah-mudahan kita rindu di jemaat kita di gereja ini yang sudah mengesap banyak berkat Tuhan dalam nilai-nilai pertolongannya yang diberikannya kepada kita. Ini akan semakin memantapkan ikrar kita, pengakuan kita untuk setia kepada-Nya. Panggilan perjalanan kita mungkin masih panjang. Biarlah dalam rute apapun yang mau kita jalani, tapi dengan yakin dan percaya bersama dengan Tuhan bisa kita lalui. Dan mungkin seperti peziarahan orang Israel ini yang dipimpin Daud untuk naik ke Yerusalem memuji Tuhan di Bait-Nya yang kudus. Demikian jugalah mungkin sebuah penggambaran analogi kita untuk menghadap Tuhan hari ini di tengah-tengah ibadah ini. Ada mungkin hal-hal tertentu yang sudah kita ikrarkan, bahkan mungkin kita akui, kita yakini dalam campur tangan Tuhan selama seminggu ini. Biarlah itu terus kita hitung, sehingga semakin membulatkan hati kita untuk sebuah pengakuan seperti Daud dalam firman-Nya hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Pertolongan saya selama 1 minggu ini adalah dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu mengenang Tuhan itu hebat. Dalam sejarah perjalanannya menuntun kita bukan hanya umat Israel sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu biarlah dalam nilai-nilai kehidupan kita
meyakini pertolongannya. Ini bisa dibuktikan dengan sebuah semangat, gairah hidup beriman, sukacita yang senantiasa terus berkembang meskipun lika-lika kehidupan kadang silih berganti. Na minggu na salpu maila dua tu diriku ala cek kapau tu rumah sakit Santa Maria arong madisapikku sada pasien sahala ina uzukum mainangi namar sahid do inang ido amang penamar sahid do ido nikku temada saya berhita namar sahid to imada awat tong biasa do songonia te molo hita namar sahid saya merasa do hita saya oposisi sahid tadi awat tong na cekak biasa do alai sukum mainang oda ba inang sakit apa inang alai huberek seperlupahan libana kan sepertinya dia pribadi yang tidak mau menyerah dan tidak mau kalah karena penyakit itu. Sakit ada roa inang kanker nggak buah inang nina dokter nggak stadium dah mabegi yau berdisirau udah di bagas rohaku nian gabi mele do dak pulau bawa gabi padita anu gabi rehe yau doa tak pulau udah biar gabi padita nggak mele watong alai huberek seni bana ini khotbah yang hidup bagaimanapun para penyakitnya tapi aura wajahnya tidak menjelaskan sebuah hal-hal yang ibu udah tabahan lo ekson nanti unang goro ngaruh pani tukul do be na holsona satu dia hai borak dong ai jadi kan menjelaskan bahwa di dalam dirimu itu ada sebuah pengakuan bahwa Tuhan menolong engkau dalam segala keadaan seperti umatnya Israel. Ai baik kamu sama nginang de molo tu penderitaan mari kita hitung. Israel itu diperbudak di tanah Mesir 330 tahun. Berjalan dari Mesir di padang gurun 40 tahun. Orang penderitaan di Madison menderita ibadah selama 330 tahun. Jadi kan mulu maretong-etong cuma tu penderita midak saya dia bisa hitunga. Tidak seberapa. Tetapi bagaimana menghadirkan sebuah pesona kehidupan beriman kepada Tuhan dengan hal-hal yang sangat positif sebagai khotbah yang hidup. Biarlah demikian warna kehidupan kita mengenang. Sama seperti Daud yang tidak luput juga dari lika-liku kehidupan, tantangan, masalah yang sangat hebat yang dia alami. Tetapi dia jujur melihat semua itu. Justru semakin membawa dia kepada sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang hadir menolong dan membantu dia di dalam setiap perjalanan hidup. Tapa patar jo sebuah gaya hidup beriman dan berbeda di zaman on. Meskipun kita akui kan zaman kita ini kan tidak semakin mudah. Perjalanan yang mau kita jalani mungkin tidak semakin gampang, mungkin akan semakin sulit. Tapi justru disitulah tantangan iman itu disanggupkan untuk kita menangkan. Apakah masalah pergumulan, duka, sakit, penyakit dan lain sebagainya itu bisa mempengaruhi kontinuitas hidup beriman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita atau tidak. Tapi figur Daud yang tampil dalam nats ini menjadi contoh yang sangat menarik mengenang. Semuanya itu cuma mengiring dia kepada sebuah pengakuan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menolong dia dalam segala keadaan. Oleh sebab itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Masalah yang bagaimanapun yang mungkin akan melingkupi kehidupan kita, mungkin di sisa perjalanan sebelum ini kita akhiri sampai dengan garis akhir. Cerialah, nikmatilah, warnailah dengan hal yang positif. Minimal berjanji untuk tidak menghabiskan itu menggerutu, pesimis, menghabiskan waktu untuk berlama-lama, menyia-nyiakannya tanpa mengerjakan hal-hal yang positif. Masih banyak berkat-berkat yang disediakan Tuhan penolong kita.
terlalu rugi untuk meratapi setiap keadaan, bahkan mungkin masalah. Tapi Tuhan sebagai penolong kiranya hadir, meneguhkan kita mengenang. Biarlah sepulang dari ibadah ini ada sukacita yang melingkupi kehidupan kita. Seberapa berat pun masalah kita, ingatkan dirimu, khotbahi dirimu, ada Tuhan yang menolong. Seberapa berat pun tantangan-tantangan dalam dunia pekerjaanmu, percayalah. Soal aktivitas yang paling sibuk, Daud yang paling sibuk sebagai seorang raja, percayalah. Tapi dia yakin dan percaya mengerjakan itu karena dia tahu Tuhan sebagai gembala yang baik tidak akan meninggalkan dia. Biarlah sukacita yang memberkati kita pulang. Melalui seruan khotbah hari ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Bagaimanapun kerasnya hidup yang akan kita hadapi selama seminggu ini, biarlah bersama Tuhan yang menolong kita. Kita bisa melaluinya, sehingga di minggu depan kita rindu menghadap hadiratnya, beribadah kembali di Baitnya yang kudus pada hari yang akan datang. Amin.